Kristianus dan Samuel Sibarani kau ucapin shalom. Nggak ada itu telat. Femi Haikal Kristen Simanjuntak Dosapat Kristianus Victoria Ahmad Shalom Samuel Siregar mana Alkitabmu Samuel. Mana sih itu? Femi. Cari apa? Astaga. Orang ini prinsip kita nggak ada. Salam. Kisah kayak gitu. Petugas di sana. Tambah Allah. Tidak ada kebun. Ada itu. Mencabut sandal di bunga itu. Mungkin yang kerja di rumah Temos. Masuk aja ke bunga itu. Ini WA ini. Banyak kamu. Coba deh. Kue kan. Yang lain. Ayo. Mereka yang tim lalu lagu. Lagu ini terus bapak engkau bagus sungguh baik kan? Nggak apa-apa. Memang bapak baik. Ya tahu, cuman begini ganti aja dulu. Biston kau Doni.
kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1, 6, 8, 19, 25, 26, 32, 38, 42, 44, 46, 59, 62. Eldon kemana? Sakit ya kan? Sakit Nggak tahu sih. Masih belum jalan. kayaknya. Berta, Tengah, Betty, Endah, Indah, Branda, Marice, Marcelina, Tamara, telat. Cepat kita Pas, pulang. pas, pas. Itu benar. Nanti yang benar tuh. Dan kiranya sehingga ketakutan.
Yulianto kalau katanya pakai ganteng sih buat kesini. Bagus. Nah, Sengaja. Aku tidak boleh ditenang. Nindo apaan? Dia kahun. Pendampingan. Mari kita berdoa.
kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan lewat pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, urapan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Tuhan menolong, memakai dengan luar biasa, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan dapat memberkati kami semuanya. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merusak jemaat-jemaat pada saat itu,
ori-ori. Pasti kita semua kalau ingin ngepost di sosmed pasti kita menggunakan efek. Kalau bermain TikTok pasti kita memilih efek yang cantik. Ada sih memilih efek yang jelek? Post kamu. Ada di sini yang ngepost tanpa menggunakan filter? Keren dong. Pendes berpindes. Saya sendiri ya, kalau saya ngepost pasti saya akan mencari efek cantik itu yang secantik mungkin. Karena kan di post ya, akan dilihat banyak orang kan di dunia maya. Dan di sosmed itu pasti isinya rata-rata filter semua. Di sosmed itu kalau kita buat sosmed pasti rata-rata pakai filter semua. Nah, teman-teman, 1 Yohanes 1 ayat 8 juga berbicara tentang kepalsuan rohani, di mana orang berkata dirinya tidak berdosa, padahal sebenarnya berdosa. Ayat ini juga berbicara tentang kalau kita menyangkal dosa, kita sedang menipu diri kita sendiri, itu artinya kita sedang jadi fake di hadapan Tuhan. Jadi no filter bukan berarti bebas hidup dalam dosa, melainkan jujur terhadap dosa. Di sini kita akan belajar bahwa ada sikap-sikap yang harus kita waspadai dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu poin yang pertama. Next. Poin yang pertama. Oke, deny. Berhenti deny. Ada yang tahu apa itu deny? Apa itu deny? Next. Nah, deny itu bisa diartikan sebagai pura-pura nggak terjadi apa-apa. Contohnya nih, ketika kita melakukan kesalahan, tapi kita mengatakan aku nggak salah kok, aku benar, kita menyangkal. Bisa juga diartikan sebagai aku baik-baik aja kok, tapi dalam diri kita tidak baik-baik aja. Are you okay? Yes. Tapi di belakang tidak. Oke. Jangan deny berarti jangan berhenti deny, artinya jangan menyangkal kenyataan tentang diri kita sendiri, khususnya soal dosa. Ada yang sering menyangkal dosanya? Nah, dalam ayat ini Yohanes ingin menegaskan berkata bahwa jika seseorang mengaku tidak berdosa, ia sedang menipu dirinya sendiri atau denial. Artinya bukan sekedar tidak jujur, tetapi juga bentuk kebohongan yang kita lakukan untuk menutupi kenyataan atau kebenaran. Seringkali orang memilih denial karena tidak mau terlihat salah, tidak mau merasa bersalah, tidak mau dihakimi. Seperti kita lihat selama ini, kita sering denial dan kita tidak pernah konsekuensi, dan kita tidak dikonsekuensi. Jadi kita merasa diri kita benar dan kita mengatakan bahwa diri kita itu benar. Nah, teman-teman, akibat dari semuanya ini kita mulai membenarkan diri kita dan menganggap apa yang kita lakukan itu benar atau biasa aja. Padahal sikap seperti ini justru membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Dan Yohanes ingin menegaskan bahwa langkah pertama untuk hidup dalam terang adalah kejujuran. Kita harus berani mengaku bahwa kita tidak sempurna dan kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Siapa di sini yang sering denial setiap harinya? Yang mengatakan aku tidak salah, tapi sebenarnya salah. Jujur Pak, jangan angkat tangan orang. Gak ada. Di sini memang benar-benar kalau salah ya salah itu. Cowok, cowok, kenapa ngantuk semua ini? Lagi bergumul. Meditasi. Nah, teman-teman, jadi poin yang pertama ini jangan denial adalah panggilan buat kita untuk berani jujur di hadapan Tuhan. Poin yang kedua,
firman-Mu, Tuhan yang memberkati pelayanannya, keluarganya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, dalam firman ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Yang pertama, bangsa dan negara. Kedua, SCT KSM. Yang ketiga, KJ. Yang keempat, keluarga dan orang yang berdoa. Kita ada dua tambahan, silakan. Shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kemarin saya baru dapat kabar dari teman saya yang tugas di Papua. Katanya temannya satu kena tembak. Jadi gugur dalam peperangan. Jadi saya minta dua doanya semoga teman saya ini bisanya sampai benar-benar selesai di dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Namanya Kak Immanuel. Oke, jika tidak ada pokok tambahan buat kita berdoa buat tanah pokok Karason yang sedang ditawar oleh PPA agar harganya disepakati sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian untuk Kak Cici, yang itu Kak Immanuel yang sedang gugur. Jadi gini ya Agnes, jadi temennya satu yang gugur dalam peperangan. Saya minta dukungan doanya semoga dia gak gugur, semoga dia dalam lindungan Tuhan sampai tugasnya selesai karena temennya ini gugur dalam peperangan. Semoga dia dalam lindungan Tuhan sampai dia selesai. Coba ulang. Dua tambahan kita, mereka Cici, Kak Immanuel yang bertugas di Papua, semoga diselamatkan. Begitu saya mengucapkan terima untuk berdiri dan kita menyanyikan kita memuji Tuhan dengan doa menyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan baik, sangat baik dan luar biasa. Tuhan ampuni kami atas setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang boleh menyertai, menolong dan memberkati kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau tahu perkembangan bangsa kami. Begitu banyak hal Tuhan yang perlu diperlengkapi, perlu Tuhan ditolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang menolong dan memberkati sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Kau berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat STT IKSM Santosa Asi dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap apapun Tuhan yang boleh dikerjakan, yang boleh dilakukan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap rencana, setiap program apapun Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang boleh senantiasa bekerja dan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat PT Santosa Asi Jaya. Tuhan yang kiranya menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Segala sesuatu telah Tuhan nyatakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga besar kami dengan saat ini berada. Tuhan jaga serta lindungi, jauhkan dari hal yang jahat. Biarlah penyertaan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang di luar sana. Saat ini Tuhan sedang bergumul, berjuang untuk hidup. Tuhan Yesus tolong mereka, urapi berkati mereka Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat apapun yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Roh Tuhan yang boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami melihat keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Terpuji ya terbaik, Kudus, menjadi nama ajaib Kristus. Segala pujian, segala syukur, segala Tuhan baik, sangat baik, luar biasa.
sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom bagi kita semua. Pengumumannya yang pertama adalah ya, terima kasih buat pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Ketika melayanilah dengan sungguh, ya, dipertajam pendengarannya, diperbaiki kata-katanya, kayak Kristianus belajar lebih banyak. Ya, Femi juga. Maksudnya kalau WL itu kalau boleh auranya harus ada gitu ya, semangatnya, supaya jemaat pun terbawa suasana untuk bersemangat. Ya, firman Tuhannya udah bagus, dikoreksi kembali. Mungkin saya akan berulang-ulang menyampaikan. Ketika menyampaikan firman Tuhan, mohon diperhatikan. Setidaknya 80% firman Tuhan disampaikan. Jadi di awal sampaikan dulu nih firman Tuhan, mengapa. Jadi lebih simpelnya adalah, oh siapa sih yang tulis ini, gitu ya kan? Kenapa dia tulis, untuk siapa, gitu. Dan kenapa ditujukan kepada jemaat ini atau orang ini, gitu. Supaya habis itu baru ke aplikasi. Kayak gitu ya. Kalau simpelnya 5W tambah 1H. Pengumumannya yang pertama adalah siram bunga. Siram bunga ini siapa yang jangan ditegur oleh pimpinan, Bu Jelita, Bu Kaci dan segala macam. Apalagi katanya ini bunga-bunga mahal, jadi nanti keluar disiram dengan air yang banyak, gitu ya, bukan ditetesin, gitu. Tapi disiram, kalau boleh sampai luber, ya, karena kemarin pengakuannya itu layu, setelah disiram 1 jam kemudian baru mekar daun-daunnya. Jadi nggak tahu nih kebenarannya seperti itu atau tidak. Jadi mohon yang siram bunga lebih diperhatikan dengan baik. Terus ini gimana nih kalau masalah gitar? Kayaknya selalu kendala nih di aula. Kalau harapan saya sih mendingan gitar satu standby di aula. Jadi tidak ada yang bawa, tidak ada yang make, standby di aula. Mungkin taruh mereknya tuh. Apakah perlu saya yang bikin satu standby di aula, terus ditaruh aula, nggak boleh dibawa ke kamar. Di mana dia manusianya, ya itu nanti. Kalau di kamar berarti 1 kamar tuh kena. Soalnya kalau setiap pagi kayaknya drama gitar, gitu ya kan. WL-nya sudah ada, musiknya nggak ada, gitu. Terus kemarin memang si Rohani, tapi si Rohani pun terkadang belum tiba, jadi agak kendala. Ya menurut saya seperti itu. Nanti mungkin saya tanyakan SEMA atau pengurus gitar mana yang perlu ditetapkan di aula. Langsung di stiker gitar aula, artinya standby di aula, nggak boleh dibawa kemana-mana, gitu ya, supaya tidak berdrama setiap pagi. Terus ya, nama-nama yang sering ditegur ini sudah mengalami pertobatan. Semoga kedepannya konsisten. Jadi jangan bertobat cuma seminggu, habis itu kambuh lagi.
Jadi tidak perlu disebutkan namanya, mungkin sudah menyadari dalam hati, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Terus ini juga toilet chapel. Ya, semoga kalian nggak kena tegur tiap hari. Karena kesadarannya kalian itu kalau ada air pas dilangkahi, dilewati, malah nambah masalah. Lewat kena air, itu jangan sampai ada orang korban di situ. Kalian dari mana sih lewatnya ya? Kan ada toilet situ. Terus kalau kalian lewat dari ruangan itu banjir biasanya di situ. Ada air, bekas kaki kalian kotor, nggak bakalan dipedulikan, diperhatikan. Tapi kalau ditanya, ini siapa? Nggak tahu pasti, nggak ada yang ngaku. Itu. Kalau seperti itu nanti cowok-cowok ini kayaknya puasa dulu deh, puasa air, nggak usah tersentuh. Jadi taruh aja, celupin di gayung, taruh di matanya itu aja. Karena kalau kasih tanggung jawab kayaknya tidak diindahkan. Sering itu saya lihat dikeluhkan, udah sapu pel, udah bersih pagi-pagi, nah nanti jam 8 udah banjir, bekas kaki semuanya. Kurang tahu deh konsepnya. Ya, harapannya diperhatikan. Nanti kalau dibilang kalian kalau kotor itu konsekuensi semua, nggak terima. Tapi kalau ditanya siapa yang bikin kotor, nggak ada. Kalau disuruh nanti itu nggak usah digunakan, repot. Itu ya, coba belajar bertanggung jawab. Harapan saya semuanya, setiap pribadi mengerti dan memahami. Ya, ini coba diterapkan ulang lagi supaya tidak terjadi keributan. Hari ini masuk kamar jam 1, jadi semuanya di perpustakaan dulu. Karena banyak mengeluh kemarin mengerjain tugas ngantuk dan segala macam. Dikoreksi dulu nih. Kalau kalian taat hari ini, baru minggu depan kembali ke awal jam 12. Tapi kalau Pak, berarti kalau masih ada yang protes, ya kembali lagi ke jam 1 aja. Coba dulu kuasai dirinya, mentaati aturan, itu ya kan? Ya seperti itu sih. Kalau saya, semakin kamu protes berarti itu semakin berfaedah untuk dilakukan. Kayak di halaman kan, Pak, kok banyak banget ini sampah. Pak, kenapa saya di halaman? Berarti dia cocok di halaman. Ya kan, sampai dia mensyukuri, menikmati pekerjaan yang dilakukan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit teriak, padahal tidak terlalu ekstrim kok kondisinya ya. Ya, semoga tidak ada yang protes. Kalau ada yang protes nanti namanya dicatat sebagai bukti bahwa memperkuat minggu depan akan dilanjutkan masuk kamar jam 1. Ini sebenarnya ada beberapa korbannya nih. Kalau masuk kamar terlalu cepat, tidur cuma 1 jam, bikin keributan 1 jam, baru persiapan 1 jam. Itu ya kan? 1 jam sampai jam 1 tidurnya, jam 1 jam 2 melakukan keributan, jam 2 persiapan ibadah. Biasanya kasusnya seperti itu. Ya. Tapi harapannya hari ini semoga tidak ada yang protes, tidak ada yang tanya, Pak, boleh nggak masuk kamar? Kalau ada yang tanya langsung dicatat namanya sebagai bukti bahwa akan berlaku di kemudian hari. Terus hari Minggu jam 6 ada undangan untuk mengikuti pentahbisan atau apalah itu nanti akan diinfo. Kemungkinan semester 2 semuanya wajib pergi karena diantar dan jemput dan dikasih makan. Gitu ya kan, di lokasi daerah Bekasi. Nanti info lengkapnya akan saya sampaikan. Kembali lagi semester 2 mempersiapkan diri. Nanti tinggal diatur siapa yang akan jaga pos dan siapa yang akan tinggal jaga asrama. Terus itu aja pengumumannya sebelum dibacakan yang lain. Ya, yang hari ini yang sakit ada Betty dan Eldon, yang telat tadi saya sudah bacakan. Ada Berta, Endah, Indah, Randa, Marice, Marcelina dan Tamara. Ya, kerja praktis akan saya bacakan. Biar selesai ini langsung kerja praktis, kayaknya udah bisa. Ada yang mau pengumuman? Ada yang boleh? Untuk yang bikin tolong hari ini adalah ada Pia dan Kak Berta, itu 1 hari karena kemarin belum buang sampah. Terus untuk kemarin kan ada Vindi dan Yanti, ternyata udah dikerjakan, cuma memang Yantinya di luar asrama, jadi dia nggak tahu kalau Vindinya memang jadi mereka nggak konsekuensi, tapi Kak Berta dan Pia itu tetap konsekuensi hari ini 1 hari.
Itu konsekuensi di lorong. Iya, Pak. Tapi di luar kerja praktis kan? Ya, itu lorong putri doang, Pak. Kenapa? Lorong putri doang, Pak. Iya, maksudnya tidak mengganggu kerja praktis kan? Tidak. Oke. Ya, dan nanti kalau memang itu mau dimasukkan ke ranah aturan dikirim aja biar nanti direkap. Itu ya, rekapannya sedang diprogres. Ada lagi pengumuman dari yang lain? Pertanyaan? Oke, berarti saya bacakan seperti biasa. Lantai 2 asrama putri Rizka. Jadi kemarin Rizka udah kerja di situ, udah lumayan dibersih, tapi diperhatikan lagi kebersihannya. Berarti Rizka masih tetap di situ. Tanah-tanah dan sekeliling. Kalau ada kain-kain, hal-hal yang mengganggu langsung dibuang aja. Toilet depan ada Mikael, dibersihkan. Depan pagar halaman ada Heber Bintang, Bernike Medina Fian. Aula Devi Julianto Victoria Adang. Oke, terus Chapel Itel Maria Femi Melvan Julianti. Kelas Pasra Afli Tamara Samuel Siregar. IKSM Mawar Karlina Lia Julpan Geisler. Terus God Indah dan Glory Lorong Opung Samuel Sibarani Sifra. Rumah samping dapur Arlina dan Endah. BPP ada Feni dan Nenci. PAUD Suryanti, siapa nih? Septri, Mirna dan Tamar. Perpus seperti biasa masuk Ronald Erna Mita Marlin. Pos ada Asep atas Chapel, Randa dan Yusni. Terus siram bunga ada Lukas dan Christine Pangaribuan. Asrama Putra Andre dan Doni. Jemuran Putri Berta. Ya, Berta ini biasanya kalau bersihin jemuran putri bersih dia, nggak ada pasir satu biji pun. Jemuran Putra ada Kristianus. Sampah-sampahnya dibuang Kristianus, kalau boleh dibakar dirapikan. Kain-kain yang berjatuhan dibuangin aja. Belakang Chapel ada Yanti, Tiara dan Sesi. Terus di dapur ada Mita dan Christine Simanjuntak. Iya, disapu, dipel, dibersihkan dulu. Terus habis itu dikunci dari dalam di sininya supaya tidak ada mondar-mandir nanti kotor, barang-barang berantakan. Ya. Karena puasa jadi nggak ada ngambil minum di situ. Laba-laba Larson. Ya, soalnya Kristianus melihat laba-laba, sepertinya laba-labanya tidak terlihat oleh dia. Jadi Larson. Karena Larson pakai kacamata mungkin bisa diperbesar. Terlihat laba-labanya. Terus ya, ada yang belum disebut namanya. Vini sama Gebi ya. Iya, Vini sama Gebi, karena ini yang sering mengeluh di halaman, kalian di halaman. Ya kan? Kalau tidak ada sapu, kalau tidak ada pengki, ya dipungut-pungut aja sampahnya. Gitu ya. Jangan buru-buru kerja praktis. Jangan iri lihat orang lain cuma 5 menit terus kamu tiba-tiba sewot. Kok kayaknya masih lama, sampahnya masih banyak. Kerjakan dengan sukacita. Itu saja pengumumannya. Ayat hafalan dulu kita. Karena ayat hafalannya pendek, kita ayat hafalan 5 menit. Mulai dari Ronald. Karena ayat hafalannya pendek, cowok-cowok aja nih ayat hafalannya. Besok cewek-cewek yang panjang. Ronald bisa. Coba ulang. Di mana tertulis? Di mana tertulis?
Adang. Julfan. Mengapa engkau tidak melihat berubah? Julfan. Next. Mengapa engkau melihat selubab di matamu, Di mata saudaramu. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Asep. Tujuan tidak mengapa engkau melihat Lama juga nggak apa-apa. Mengapa engkau melihat selubab di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu di dalam matamu tidak engkau tahu. Heber. Yang kencang, kalau nggak kencang berdiri kamu. Heber. Di mata saudara. Sedangkan ditulis. Belok. Heber, itu saja namamu Heber. Coba ulang dulu yang kencang. Cuma 2 barisnya. Mengapa engkau lihat selubab di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Julianto. Tujuan 3. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Sama si Barani. Sama si Regar. Ya. Janganlah engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena penghakiman engkau pakai untuk menghakimi akan dan ukuran yang engkau gunakan untuk mengukur akan dipakai kepadamu. Itu yang ketiga, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok kayu di matamu sendiri engkau tidak ketahui. Ya. Ya, sama Siregar. Besok kamu ya hafalan lagi nak ya. Ini kita mau langsung kerja praktis atau masih berhitung? Kalau langsung kita berdoa, dipimpin sama Mas Soka, habis itu kita langsung kerja praktis. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Semangat berjuang. Hah? Kami yang tidak ada nama ini. Kok di mana punya nama? Enggak ada. Tanya si Kristianus. Mana, Dek? Laba-laba Kang. Iya. Taula. Cepel. Bukan apa namanya alatnya? Mana dapat alat aku? Oh, di aula aja kamu. Keluarin bunga. Tadi aku sama Endah Di cepel. Di itu ruang dalamannya kan, di dalamnya kan. luar dalam. Sampai ayat berapa? 3 kan? 3 doang kan? Betul. Oh, berarti 1-2 nya semalam lah ya? Enggak, emang hari Oh, ini. semalam nggak ada. Baik aja. Salah. Di gua tambah sebenarnya. Banyak. Enggak ada. Enggak. Karena itu sudah 3. Semalam nggak jadi Kok ada ya Pak? Kenapa tadi kau bilang? Tadi udah aku bilang kan di got mereka itu. Ada. Bentar ya, kami doa dulu ya. Doa dulu. Besok kita main di got. Kerjakan lu hari dengan sukacita. Apalagi yang itu Pak Enas, yang seminggu itu yang orang kerja praktis seminggu itu kan. Nggak ada yang suka setekun. Kami ngerjain di got 1 jam. Minggu depan kau di got aja ya. Ada nama soalnya Pak. Janganlah. Pak Enas masih banyak orang 2 minggu yang lalu. Aku Masih? ke rumah Om, masih banyak orang.